tentang badai, guncangan, ya, masalah. Itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, ini mesti kita pahami bersama-sama. Jadi masalah, badai hidup, goncangan hidup, itu selalu silih berganti datang di dalam kehidupan kita sejak kapan? Manusia jatuh ke dalam dosa sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini. Dan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan baru selesai. Ya, baru selesai. Maka ada sebuah him yang berjudul Yesus memanggil kita di tengah kekacauan laut. Kita yang liar dan gelisah di dalam hidup kita itu dari KPPK 57. Ya. Nah ini saya hidupku ini bergejolak, Tuhan Yesus panggilku, dengan lembutnya berkata, hai engkau ikutlah ku. Di laut Galilea muridnya mendengar panggilannya, tinggalkan semua milikmu, hai engkau ikutlah ku. Dengan kasih yang memanggil, aku dengar suaranya, dan ku taat firman-Nya, persembahkan diriku, persembahkan diriku. keren ya himnya ya. Di tengah-tengah guncangan badai di lautan, Tuhan itu memanggil kita. Ya. Nah Bapak Ibu, Yesus memang memanggil murid-muridnya di tengah-tengah laut yang liar dan gelisah Bapak Ibu. Ya. Ini sebuah analogi yang sangat baik untuk menjadi perenungan kita di dalam kondisi bangsa kita yang juga tidak baik-baik saja. Tetapi dia tidak memberi isyarat kepada mereka untuk menjauh dari badai itu. Ya. Pergi dari badai itu tidak. Tetap di situ. Ya. Sebaliknya, suaranya memanggil mereka di dalam keributan ombak dan badai. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya merenung Tuhan. Badai, goncangan hidup itu begitu kuat ada di sekitar kita. Tetapi dengan lembut Engkau memanggil kami. Tidak untuk supaya kami pergi dari situ. Tetapi Engkau ingin menyatakan siapa dirimu. Ya. Kalau kita memperhatikan teks pasal yang ke-14 ayat 22 ini, kita tahu bahwa Yesus itu setelah memberikan makan 5.000 orang, dia menyuruh murid-muridnya pergi menyeberang danau. Ya. Justru dia tidak ikut. Disuruh dia pergi. Diperintahkan untuk pergi. Dan menariknya kalau kita memperhatikan konteks dari bahasa yang dipakai, itu
Kata menyuruh itu memaksa Bapak Ibu. Mereka dipaksa. Lah masih ada banyak orang kok murid-muridnya disuruh pergi. Ayo kalian pergi, dipaksa. Ya. Dan Yesus tidak memberikan mereka pilihan. Tidak memberikan mereka pilihan. Dia memaksa mereka untuk naik ke perahu dan meninggalkannya sendirian saja. Maka diberi penekanan tadi 2 kali. Yesus sendirian, ya. Yesus seorang diri. Terlepas dari kondisi yang saat itu begitu mencekam, karena kita tahu Yohanes Pembaptis dibunuh oleh siapa? Herodes. Mengapa dia tidak menyuruh murid-murid tinggal dan membantunya di tengah kerumunan orang yang 5.000 itu? 5.000 laki-laki ya. Tentu itu ada perempuan dan anak-anak yang juga banyak sekali begitu. Nah, mereka yang tahu Yesus sedang mencari tempat yang sepi, orang-orang mengikuti dia untuk mengerti atau ingin belajar dari Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kondisi ketika orang banyak itu berkerumun, tentu ini sudah hampir malam. Murid-murid meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh mengusir mereka karena tidak ada makanan. Dan Tuhan Yesus berkata, kita yang seharusnya memberi mereka makan. Kita yang seharusnya memberi mereka makan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak lebih dari itu. Waktu kecil ketika saya mendengarkan cerita ini ada lagunya Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang membagikan. Terus dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Masih ingat saya sekolah minggu menyanyikan lagu ini. Ya, ini sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasa. Di dalam kondisi yang mencekam, Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya untuk memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Perempuan dan anak-anak tentu lebih dari itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bukan hal yang tidak penting bahwa Yesus mundur ke gunung sementara dia telah mengutus murid-muridnya ke dalam kekacauan laut yang mengamuk. Gunung di dalam Injil Matius adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan pengajaran atau proklamasi daripada Tuhan sendiri. Maka kita tahu di dalam Matius 5 ya, kita mendapati Tuhan Yesus mengajar di atas bukit. Betul? Terus di dalam Matius 17 Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Ingat Bapak Ibu, dia bertemu dengan Musa dan Elia begitu. Terus berubah menjadi sangat bersinar sekali. Di situ Petrus, Yohanes dan Yakobus melihatnya. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang ini menjadi bagian dari rencana Allah yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Ya, Yesus tinggal di gunung itu sendirian untuk berdoa. Sementara murid-murid disuruh pergi naik perahu. Tadi saya sebutkan 2 kali penulis menyatakan bahwa Yesus sendirian. 2 kali dicatat di situ.
Yesus membawa murid-murid ke dalam perahu dan tinggal bersama mereka. 2 kali penulis menyatakan bahwa Yesus sendirian. Sementara Yesus sendirian, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam kondisi yang menekan itulah dia memilih untuk mengambil waktu menyendiri bersama dengan Bapa di surga. Dia berdoa di sana. Sementara murid-murid menyeberang Danau Galilea, beberapa mil jauhnya mereka berada di tengah dan mereka mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya cerita yang dialami murid-murid di tengah laut itu mengingatkan mereka pada kisah ketika mereka juga berada di tengah laut yang sedang berada di dalam goncangan dan badai yang begitu menekan mereka ketika menyeberang bersama Tuhan Yesus. Yang membedakan adalah kisah yang pertama, mereka bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kondisi Tuhan Yesus sedang tidur. Tetapi di kisah yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka. Tetapi seruan yang disampaikan sama. Tuhan, apakah Engkau mengizinkan kami binasa? Selamatkanlah kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus terbangun dan berkata, hai engkau orang-orang yang kurang percaya, kenapa engkau takut? Saya percaya ketika mereka berada di posisi itu, mereka juga memikirkan Tuhan Yesus, kita ini dalam bahaya besar nih. Dalam kondisi yang menekan, di mana Tuhan Yesus? Kalau yang lalu Tuhan Yesus ada tidur di dalam perahu, sekarang Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita. Dan ini sangat berbahaya sekali buat kita. Ketakutan itu begitu menghimpit mereka. Di dalam kondisi yang sangat mencekam itu, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan seorang penyelamat yang dapat menolong mereka keluar dari kondisi kematian itu, Bapak Ibu. Tetapi hari itu mereka tidak bisa membangunkan Yesus seperti yang pernah dialami beberapa hari sebelumnya. Tepat jam 3 pagi dikatakan di dalam bagian yang kita baca itu, hari masih gelap. Di dalam kelelahan itu muncullah sosok seorang yang terlihat dari perahu itu. Bapak Ibu, laut itu selalu merupakan gambaran tentang tempat yang tidak aman. Ya, banyak tindakan kriminal dan kejahatan, banyak ancaman dan tekanan, itu laut di laut. Siapa yang pernah naik kapal laut, Bapak Ibu? Oke. Ombaknya bagaimana? Baik-baik. Oh, Bu Nelly pernah nyebrang kemana? Temaja, ombaknya udah mau masuk ini kapal ya. Terus gimana Bu Nelly teriak-teriak, Yesus tolong gitu ya. Pasrah dah, pasrah. Iya Bapak Ibu, laut itu adalah tempat yang tidak nyaman, tidak aman dan tidak baik-baik saja. Apalagi murid-murid ini kelelahan loh. Seharian mereka melayani orang-orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Ya. Terus ketika nyebrang mereka menghadapi badai yang begitu mengerikan sekali. Kelelahan fisik ditambah dengan kelelahan jiwa. Waduh Bapak Ibu, pasti itu sangat menakutkan sekali kalau saya bisa membayangkan ya.
Kalau Bu Nelly pernah nyebrang laut itu pasti bisa membayangkan seperti apa kondisi malam hari itu. Kami pernah nyebrang ke pulau yang ada di Lombok, Bapak Ibu. Ya sama, ketika sore kami kembali itu ombaknya mau masuk ke dalam perahu. Saya gendong si Noni, istri saya gendong Sinyo. Sinyo masih 1 tahun ya Mam waktu itu. Kita pergi ke Lombok, wah mengerikan sekali. Ketika saya membayangkan ini, saya pun sedikit banyak bisa merasakan kondisi itu sangat mencekam Bapak Ibu. Ya. Dan di dalam kondisi yang mencekam itu, kelihatanlah sosok dari kejauhan dan mereka menganggap itu hantu. Tidak salah Bapak Ibu kalau mereka menganggap itu hantu. Karena memang laut adalah tempat yang sangat mengerikan sekali begitu. Nah, tetapi ketika mereka berkata itu hantu, Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai aku ini, jangan takut. Ya, aku ini, jangan takut. Ya. Kata aku ini itu sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan siapa Allah, dan ini hanya dipakai untuk konteks Allah saja. Atau biasanya kita kenal sebagai ego eimi. Akulah aku. Sebuah pernyataan diri Allah yang dinyatakan pertama kali kepada Musa. Dan itu juga terus menerus Tuhan Yesus katakan. Bahkan dalam konteks ketika memperkenalkan dirinya di tengah badai yang begitu mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ayub 9 ayat 8 dikatakan, hanya Tuhan yang membentangkan langit dan menginjak-injak ombak laut. Manusia enggak bisa. Ya. Mazmur 89 ayat 9 dikatakan, engkau memerintah atas laut yang bergelombang. Ketika ombaknya naik, engkau menenangkan mereka. Di tengah lautan yang bergejolak, Bapak Ibu, Yesus melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ia menampakkan dirinya sebagai Allah yang sejati, yang berkuasa atas alam semesta. Terakhir kali Yesus mengungkapkan kuasanya atas kekacauan laut. Dia melakukannya di dalam batas-batas perahu. Bahkan saat itu kuasanya membingungkan para murid. Sekarang dia menunjukkan kekuatannya dalam aksi menantang maut dan berjalan di atas air. Bukan di dalam perahu lagi dia menenangkan ombak itu Bapak Ibu. Tetapi di luar perahu, di atas gelombang dan badai laut, dia menenangkan badai itu. Bapak Ibu, ketika dihadapkan dengan realitas yang tidak dapat dijelaskan dari Tuhan, yang mengendalikan kekacauan dengan jari-jari kakinya, Petrus kemudian melakukan hal yang tidak dapat dijelaskan. Kalau itu adalah engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Si Petrus, si mulut besar yang dikenal sebagai murid yang paling sombong. Dia ingin datang kepada Tuhan Yesus. Dia meminta supaya dia bisa datang kepada Tuhan Yesus di dalam kekacauan itu Bapak Ibu. Kemudian Tuhan berkata, datanglah. Bapak Ibu, ketika Tuhan meminta Petrus datang kepadanya, Tuhan tidak memberikan jalan yang mudah. Badai itu tetap terjadi, ya. Ombak yang besar,
angin yang besar yang mencekam itu tetap ada. Tuhan tidak mengubahnya, tetapi hanya mengizinkan Petrus untuk datang, Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian Petrus melangkahkan kakinya dan dia berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika badai dan angin itu menerpahnya, dia menjadi takut dan kemudian apa Bapak Ibu? Dia tenggelam. Tuhan, tolong aku binasa. Dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, panggilan Tuhan inilah yang sesungguhnya juga membawa Petrus atau memungkinkan Petrus untuk berani melangkah. Dan saya mau katakan kepada semua saudara yang ada di tempat ini, ya, badai hidup, goncangan hidup yang kita alami itu Tuhan tidak akan pernah hilangkan. Karena itu memang akibat dari dosa yang telah terjadi dan Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita benar-benar di dalam kondisi yang seperti ini mendengar panggilannya yang begitu indah itu di dalam hidup kita. Bukan dengan tujuan untuk menghilangkan badai itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Petrus telah diselamatkan dan kemudian badai itu menjadi reda, ternyata apa yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan para murid? Akhirnya mereka tidak bertanya-tanya lagi, orang apakah dia ini? Tetapi kemudian mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bukankah ungkapan deklarasi pernyataan bahwa engkau adalah anak Allah baru kemudian mereka dapatkan ketika mereka mengalami badai yang akan membawa mereka kepada sebuah maut. Tanpa badai itu, mereka tidak akan pernah bisa berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Yesus tidak memaksa para murid untuk memulai perjalanan yang tidak pasti ini, mereka akan kehilangan kesempatan untuk melihat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka di dalam badai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, ya, jangan salahkan kondisinya. Ya. Jangan minta kondisi itu segera pergi, berdoa kepada Tuhan, Tuhan singkirkan kondisi yang tidak baik-baik saja ini di dalam kehidupan saya. Tidak. Kalau berdoa, berdoanya seperti ini. Tuhan tolong saya, sertai saya. Karena apa Bapak Ibu? Itu adalah kesempatan yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita supaya kita semakin dapat melihat siapa sesungguhnya Allah di dalam hidup kita. Dia adalah Allah penguasa segala sesuatu. Dia pemilik alam semesta ini. Dia yang mengendalikan segala kondisi yang kita alami. Termasuk badai hidup kita. Ataupun badai yang terjadi di kehidupan bangsa dan negara kita. Dialah pengontrol.
dan pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu pahami dengan sungguh-sungguh bukan hanya melalui mulut kita, ya, tetapi juga di dalam sikap hidup kita yang harus ikut tetap tenang. Karena kita tahu bukan hanya badainya itu, tetapi ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua pasti pernah mengalami gimana sulitnya pandemi 2020. Betul? Kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu terjadi dan itu sangat meresahkan sekali dan membuat semua orang bingung, ya. Kondisi ini ternyata sampai hari ini juga tidak kunjung membaik. Betul enggak? Kita berpikir, habis pandemi kita akan kembali di dalam kondisi rutinitas yang baik-baik saja. Ekonomi semakin sulit, kita makin gak baik-baik saja. Ya. Ingat, ya, di dalam kondisi seperti ini, kita gak perlu lari begitu atau menjauhi, tapi justru izinkan Tuhan berjalan bersama dengan kita, supaya kita dapat melihat kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Selama ada nafas, selama ada Tuhan, selalu masih ada jalan dan harapan. Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai, tetapi juga mengubah badai itu menjadi sarana untuk membentuk karakter kita dan memperdalam iman kita. Ya, jadi bukan terkadang badainya yang diubah, tidak, tetapi kitanya yang akan memiliki cara pandang berbeda melihat badai. Karena badai ini adalah sarana untuk membentuk hidup kita, memandang beyond, melampaui dari cara pandang kita. Betapa Allah itu adalah Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam setiap badai, ada kesempatan untuk mengalami lebih dalam kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya yakin di antara kita, semua yang ada di tempat ini, ada yang sedang berada di dalam badai itu, atau ada yang sudah lepas dari badai itu dan kita menghadapi badai yang lain. Ya. Kita semua mengalami dan punya pengalaman yang sama. Misalnya kayak Miss Nina, habis keluar dari badai, anaknya sakit, ya, dan kemudian Tuhan mengizinkan sembuh. Itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tetapi dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Bukankah hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, bisa menjadi kesaksian hidup kita? Ya, kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman itu kepada orang-orang yang berada di dalam badai hidup mereka. Supaya mereka tidak tenggelam di dalam tekanan badai itu. Tetapi belajar melihat jauh melebihi daripada cara pandang manusia. Yaitu ada Tuhan, ada Allah yang menginginkan kita untuk mengalami perubahan hidup, sehingga kita melihat badai dengan cara pandang yang berbeda. Kalau semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini kemudian memiliki cara pandang yang sama, maka yakinlah kita akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Ketika mereka menghadapi badai hidup yang menekan kehidupan mereka, mereka akan melihatnya dengan cara pandang yang lain, seperti yang pernah kita alami. Bukankah ini sangat baik sekali untuk kehidupan kita? Betul? Dan mari Bapak Ibu,
Seperti para murid yang kemudian akhirnya berkata, sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Kita pun di tempat ini akan belajar bersama untuk mengatakan hal yang sama di dalam kondisi goncangan hidup kita. Kita akan berkata, sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Saya tahu ini tidak mudah. Di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seringkali kita terhimpit dan tenggelam di situ. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang rindu untuk menolong kita, seperti menolong Petrus keluar dari badai laut itu. Mari kita berdoa.